Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek yang telah kami buat dengan tema pembelian buku. Kelompok kami terdiri dari Diana Nuraini dan saya sendiri, Barelang Pratama, Devi Yunita Indra Diki, dan Fadnur Alamanda. Latar belakang. Toko buku merupakan salah satu jenis usaha berniaga yang sangat memerlukan adanya sistem informasi, pengolahan data untuk mempermudah dan memperlancar kinerjanya. Pada toko buku banyak data-data buku, data transaksi, dan lain-lain yang tidak mungkin dihafalkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mendata daftar-daftar data tersebut dengan melakukan perbaikan dalam pengelolaan sebuah sistem pengolahan data. Database. Pangkalan data atau basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang untuk mengelolanya, atau kumpulan informasi yang terorganisasi dan disajikan untuk tujuan khusus. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Bahasa SQL, Structured Query Language, adalah konstruksi bahasa yang digunakan untuk mengolah objek dan isi dari sistem database relasional. RDBMS. Dengan SQL, RDBMS akan mengerti maksud dari pengguna dan mengirimkan data yang pengguna inginkan. Sebuah perintah SQL dibagi dalam dua kategori besar, yaitu DDL, Data Definition Language. Data Definition Language merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, serta dapat menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database. Dan yang kedua, DML, Data Manipulation Language. Data Manipulation Language adalah kumpulan perintah SQL yang berhubungan dengan pekerjaan mengolah data di dalam tabel dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database seperti tabel, kolom, dan sebagainya. DML sendiri digunakan untuk mengolah isi data di dalam tabel pada suatu database seperti menampilkan data, memasukkan data, mengubah isi data, serta menghapus isi data. IRD, Entity Relationship Diagram. Menurut salah satu dari para ahli, Brady dan Lunam, Entity Relationship Diagram merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Biasanya oleh sistem analisis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem, sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. IRD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk database. Dan ini adalah entity dari proyek tema pembelian buku. Di sini terlihat member memilih kategori buku, membeli buku melalui admin, dan admin memproses pembelian. Member buku, kategori buku, admin, dan pembelian di sini adalah entity. Sedangkan yang lingkaran ID member, nama member, nomor telepon, alamat, email, password, dan lain-lain adalah atribut dari entity yang ada. LRS, Logical Record Structure. Logical Record Structure adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan, entitas, aturan-aturan yang berlaku untuk mentransformasikan IRD ke LRS adalah sebagai berikut. Setiap entity akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada di luar kotak. Atribut-atribut berada dalam kotak.
Sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bersama entiti, terkadang juga secara terpisah dalam sebuah kotak tersendiri. Aturan-aturan di atas akan sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen yang menjadi titik perhatian utama pada langkah transformasi, yaitu cardinality atau kardinalitas. Dan ini adalah diagram LRS. Yang pertama, member. ID member, primary key. Relationship dari member ke kategori buku adalah one to many. Kategori buku ke buku, many to many. Buku ke admin, many to one. Admin ke pembelian, one to many. Relasi atau kardinalitas, member memilih kategori buku, relationship-nya one to many. Kategori buku dan buku, relationship many to many. Buku melalui admin, relationship many to one. Admin pemproses pembelian, relationship one to many. Oke, melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya, saya, Nur Alamanda, akan menjelaskan tentang penggunaan perintah SQL. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Berikutnya, kita membuat database dengan nama pembelian underscore buku 2. Berikut adalah tampilan beberapa database yang ada. Kemudian, kita mengaktifkan database pembelian buku 2. Pengaktifan database tersebut bertujuan untuk membuat beberapa tabel di dalam database tersebut. Nah, di dalam database pembelian underscore buku 2 terdapat 5 buah tabel dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah tabel kategori buku. Tabel kategori buku ini terdiri dari 2 field. Yang pertama ID kategori dan nama kategori. Keterangan dari masing-masing field bisa kita lihat. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel buku, terdiri dari 7 field. ID buku, ID kategori, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan harga buku. Selanjutnya adalah tabel detail pembelian, terdiri dari 7 field. Yang pertama adalah ID pembelian, ID buku, ID member, tanggal pembelian, jumlah buku, total pembelian, status pembelian. Kemudian dari tabel berikutnya adalah tabel member. Tabel member ini terdiri dari ID member, nama member, nomor telepon, alamat, email, dan password. Tabel member ini berisi data-data member dari project kita. Kemudian adalah tabel admin yang terdiri dari 4 field, yaitu ID admin, nama lengkap, username, dan password. Oke, dengan saya Devi Unita Lestari, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lanjut, 6 tampilan daftar tabel yang ada pada database. Sort tables. Nah, di sini ada tampilan tabel yang kita tadi masukkan. Hapus file status pembelian pada tabel detail pembelian. Next tabel. Nah, kita memunculkan tabel yang barusan kita buat. Terus, kalau kita mau menghapusnya, alter tabel detail underscore pembelian, drop status pembelian. Langsung kehapus kan? Kan yang asalnya statusnya ada, sekarang tidak ada. Hapus file total pembelian pada tabel detail pembelian. Detail pembelian. Nah, sekarang seperti biasa kan? Seperti yang tadi tabelnya. Nah, kalau mau menghapus, alter tabel detail hasil pembelian, drop total pembelian. Nah, jadi seperti ini. Jumlah buku. Kan yang tadi total pembelian kan ada, sekarang kan sudah dihapus jadi tidak ada. 9. Buatlah file baru pada tabel buku yaitu harga underscore buku dengan tipe int 11. List buku. Di sini ada ID buku, ID kategori, jumlah buku, penulisan, penerbit, tahun terbit. Nah, kan tadi buat file baru pada tabel buku yaitu harga buku.
Kita masukkan seperti ini, alter, tabel buku, add, harga underscore buku, int 11. Nah, seperti di bawah ini ada tabel, kan di atas tidak ada harga buku. Nah, sekarang ada harga bukunya. Ganti file tanggal pembelian pada tabel detail pembelian menjadi tanggal pembelian dengan tipe dat. Detail pembelian. Nah, sekarang kan ada tabel lagi seperti ini, ada ID pembelian, ID buku, ID member, tanggal pembelian, jumlah buku, total pembelian. Nah, langsung saja ganti dengan tanggal pembelian. Alter tabel detail pembelian, change tabel pembelian, tanggal pembelian date. Nah, kan tuh kan sekarang jadi ada. Isikan data untuk tabel kategori buku dengan data sebagai berikut. Nah, di sini ada novel, biografi, kamus ilmiah, ensiklopedia, komik. Insert into kategori buku. Values novel, dua kategori seperti yang di sini ada. Langsung saja select from kategori underscore buku. Nah, tabelnya sudah ada seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nuraini. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang penggunaan perintah SQL. Di sini ada isikan data untuk tabel buku dengan data sebagai berikut. Di sini udah ada datanya. Untuk kita record dengan kita menggunakan perintah SQL yaitu insert untuk memasukkan data atau merecord data. Insert into buku, value, buka kurung 1 itu artinya ID buku, koma 1 yaitu ID kategori, kemudian koma tanda kutip nebula itu adalah judul buku, kemudian koma tanda kutip yaitu penulis Terelie, koma ada Gramedia Pustaka Utama, koma tahun terbit 2020, koma harga buku. Kemudian seperti itu seterusnya. Jangan lupa untuk tekan titik 2 yang artikan itu adalah sebuah perintah. Ini adalah hasilnya. Untuk menampilkan data, kita menggunakan perintah select bintang from buku. Ini artinya adalah kita menyeleksi semua data yang berada di tabel buku. Kemudian di sini ada tampilannya. Ini menampilkan semua data buku. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita mengisikan data untuk tabel member dengan data sebagai berikut. Di sini udah ada datanya. Ada 3 member yaitu Hoshi, Wonu, dan Nikkei. Kemudian masih sama seperti sebelumnya, kita menggunakan perintah SQL insert itu member, yang artinya kita memasukkan data ke dalam tabel atau merecord data. Value buka kurung 1, Hoshi yaitu nama membernya, kemudian koma 0888777666 itu nomor teleponnya, kemudian alamatnya Jakarta, kemudian ada emailnya hoshi@gmail.com dengan password Tiger. Seperti begitu seterusnya. Jika ada kata query oke, berarti data masuk dengan benar. Untuk melihat datanya kita bisa menggunakan perintah select bintang from member. Di sini menampilkan data yang tadi kita masukkan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita masukkan data lagi untuk tabel admin dengan data sebagai berikut. 5 data atau 5 data record yaitu Diana, Devi, Fatnur, Bari, dan Indra. Ini adalah data dari kelompok kami. Kemudian kita masukkan lagi dengan menggunakan perintah SQL insert into admin. Jika query mengatakan oke, maka record berhasil. Untuk menampilkan sebuah data, kita menggunakan select bintang from admin. Kemudian di sini akan menampilkan datanya. Lanjut di slide selanjutnya. Di sini kita mengisikan data untuk tabel detail pembelian. Detail pembelian ini adalah relasi dari tabel buku dengan tabel member. Kemudian kita insert into detail pembelian seperti biasa, value.
memasukkan data yang ada di atas ini. Kemudian jika query oke, berarti data masuk dengan benar. Lanjut di slide selanjutnya. Di sini ada penggunaan perintah hapus record dengan ID pembelian 2. Kemudian kita tambahkan isi record dengan data sebagai berikut. Di sini termasuk dalam DML, Data Manipulation Language, yang artinya itu untuk mengubah, menambahkan, menghapus isi record. Kita pertama menggunakan perintah hapus record terlebih dahulu untuk menghapus record dengan ID pembelian 2. Oke, di slide selanjutnya ini ada sebuah keterangan. Tampilkan hanya field ID pembelian. Data diambil dari tabel detail pembelian. Kemudian nama member, data diambil dari tabel member. Kemudian judul buku, data diambil dari tabel buku. Jumlah buku, data diambil dari tabel detail pembelian. Serta buat alias dengan nama subtotal, yaitu dengan harga buku dikali jumlah buku. Gunakan relasi inner join untuk menampilkan hasilnya. Sini kita menggunakan perintah inner join untuk menampilkan hasil datanya. Untuk menggunakan inner join, kita tuh harus punya tabel yang berrelasikan. Untuk kelompok kita ini, kita punya tabel yang berrelasikan, yaitu tabel data pembelian berrelasikan dengan tabel member dan tabel buku. Di sini adalah hasil yang sudah direlasikan seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.